Jungle. Cara membuat scatter plot di Excel. Excel memiliki beberapa jenis grafik yang dapat digunakan untuk memplot data dan memperlihatkan analisis. Skenario umum ialah saat Anda ingin memplot nilai X dan Y dalam grafik di Excel dan memperlihatkan bagaimana kedua nilai tersebut saling terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatter di Excel. Misalnya, jika Anda memiliki data tinggi atau nilai X, dan berat atau nilai Y untuk 20 siswa, Anda dapat memplotnya dalam grafik ini, dan akan memperlihatkan kepada Anda, bagaimana data tersebut saling terkait. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara membuat scatter plot di Excel, berbagai jenis scatter plot, dan cara menyesuaikan grafik ini. Saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010 pada tutorial ini. Scatter plot digunakan untuk memahami korelasi atau keterkaitan antara dua variabel data. Scatter plot memiliki titik-titik, yang tiap titiknya mewakili dua nilai, nilai sumbu X dan nilai sumbu Y, dan berdasarkan nilai-nilai ini, titik-titik tersebut diposisikan dalam grafik. Contoh nyata dari hal ini, bisa berupa biaya pemasaran dan pendapatan sekelompok perusahaan dalam industri tertentu. Saat kita memetakan data ini, biaya pemasaran versus pendapatan dalam scatter plot, kita dapat menganalisis seberapa kuat atau longgarnya hubungan kedua variabel ini. Misalkan Anda memiliki himpunan data seperti ini, dan Anda ingin membuat scatter plot menggunakan data ini. Tujuan dari grafik ini adalah untuk melihat apakah ada korelasi antara biaya pemasaran dan pendapatan atau tidak. Untuk membuat scatter plot, penting untuk memiliki kedua nilai dari dua variabel yang ingin Anda plot pada scatter plot dalam dua kolom terpisah. Kolom di sebelah kiri, yaitu kolom biaya pemasaran dalam contoh ini, akan diplot pada sumbu X, dan pendapatan akan diplot pada sumbu Y. Pilih kolom yang memiliki data, tidak termasuk kolom A. Pilih tab Insert pada Ribbon. Pada Group Charts, pilih Scatter. Pada opsi yang muncul, pilih Scatter with Only Markers. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Excel akan memunculkan scatter plot pada worksheet Anda. Dan Anda bisa lihat hasilnya, kolom di sebelah kiri, yaitu kolom biaya pemasaran yang diplot pada sumbu X, dan pendapatan diplot pada sumbu Y. Sebaiknya metrik yang independen diletakkan di kolom sebelah kiri, dan metrik yang ingin Anda cari korelasinya diletakkan di kolom sebelah kanan. Meskipun saya akan membahas lebih banyak cara untuk menyesuaikan scatter plot di Excel dalam tutorial ini, satu hal yang dapat Anda lakukan setelah membuat scatter plot adalah menambahkan trend line. Dengan trend line, akan membantu Anda untuk memperoleh gambaran apakah data berkorelasi positif atau negatif, dan seberapa erat atau longgarnya korelasinya. Pilih scatter plot atau grafik Anda. Kemudian, pilih tab Layout pada Ribbon. Pada grup analisis, pilih Trend Line. Pada opsi yang muncul, pilih Linear Trend Line. Dengan langkah-langkah ini, Excel akan menambahkan linear trend line pada scatter plot Anda. Hanya dengan melihat trend line dan titik-titik data yang diplot pada scatter plot, Anda dapat memperoleh gambaran apakah data tersebut berkorelasi positif, berkorelasi negatif, atau tidak berkorelasi. Dalam contoh ini, kita melihat kemiringan positif pada trend line, yang menunjukkan bahwa data berkorelasi positif. Ini berarti bahwa ketika biaya pemasaran naik, maka pendapatan akan naik,
dan jika biaya pemasaran turun, maka pendapatan akan turun. Sedangkan jika data berkorelasi negatif, maka akan ada hubungan terbalik. Dalam hal ini, jika biaya pemasaran naik, maka pendapatan akan turun, dan sebaliknya. Lalu, ada kasus di mana tidak ada korelasi. Dalam kasus ini, ketika biaya pemasaran meningkat, pendapatannya bisa saja meningkat atau tidak. Perhatikan bahwa kemiringan pada grafik hanya menunjukkan apakah data berkorelasi positif atau negatif, dan tidak menunjukkan seberapa dekat hubungannya. Misalnya dalam contoh ini, dengan melihat tren lain, kita tidak dapat mengatakan seberapa besar pendapatan akan naik ketika biaya pemasaran meningkat sebesar 100%. Hal ini dapat dihitung menggunakan koefisien korelasi, dan Anda dapat menemukannya dengan menggunakan rumus Correll. Sama dengan Correll, kurung buka, seleksi rank B6 sampai B15, titik koma, seleksi rank C6 sampai C15, dan kurung tutup. Koefisien korelasi bervariasi antara -1 dan 1, di mana 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, dan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Dalam contoh ini, hasilnya adalah 0,946, yang menunjukkan kedua variabel ini mempunyai korelasi positif yang tinggi. Salah satu cara yang saya pakai untuk menggunakan scatter plot dalam pekerjaan saya sebagai analis keuangan adalah untuk mengidentifikasi gugusan titik data yang menunjukkan jenis perilaku serupa. Ini biasanya berfungsi dengan baik ketika Anda memiliki kumpulan data yang beragam dengan korelasi keseluruhan yang lebih sedikit. Misalkan saya memiliki kumpulan data seperti ini, di mana saya memiliki 20 perusahaan, beserta angka pendapatan dan margin labanya. Pada grafik ini, Anda dapat melihat bahwa titik-titik data tersebar di mana-mana, dan korelasinya sangat rendah. Meskipun grafik ini tidak menunjukkan banyak hal, salah satu cara Anda dapat menggunakannya adalah mengidentifikasi klaster di 4 kuadran dalam grafik. Misalnya, titik data pada kuadran kiri bawah adalah perusahaan-perusahaan yang pendapatannya rendah, dan margin laba bersihnya rendah, sedangkan perusahaan pada kuadran kanan bawah adalah perusahaan-perusahaan yang pendapatannya tinggi, tetapi margin laba bersihnya rendah. Ini dulunya merupakan salah satu grafik yang paling banyak dibahas dalam rapat manajemen saat kami mengidentifikasi calon pelanggan berdasarkan data keuangan mereka. Selain scatter with only markers yang telah dibahas tadi, Anda juga dapat membuat jenis scatter plot lainnya di Excel. Seperti scatter with smooth lines and markers, scatter with smooth lines, scatter with straight lines and markers, dan scatter with straight lines. Keempat scatter plot ini cocok digunakan jika Anda memiliki titik data yang lebih sedikit, dan saat Anda memplot 2 seri dalam grafik. Misalnya, anggaplah Anda memiliki data biaya pemasaran versus pendapatan seperti ini, dan Anda ingin membuat scatter with smooth lines. Pilih kolom yang memiliki data tidak termasuk kolom A. Pilih tab Insert pada ribbon. Pada Group Charts, pilih Scatter. Pada opsi yang muncul, pilih Scatter with Smooth Lines. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Excel akan memunculkan scatter plot pada worksheet Anda. Grafik ini dapat dengan cepat menjadi tidak terbaca jika Anda memiliki lebih banyak titik data. Itulah sebabnya sebaiknya gunakan grafik ini hanya dengan titik data yang lebih sedikit. Saya belum pernah menggunakan grafik ini dalam pekerjaan saya, karena menurut saya grafik ini tidak memberikan wawasan yang berarti, karena kita tidak dapat memetakan lebih banyak titik data ke dalamnya. Seperti halnya grafik lainnya di Excel, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan scatter plot. Di bagian ini, saya akan membahas beberapa penyesuaian
yang dapat Anda lakukan dengan scatter plot di Excel. Saat Anda mengklik scatter plot, Anda akan melihat tab kontekstual, yaitu desain, layout, dan format. Saat Anda memilih tab layout, Excel akan menampilkan tab menu yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pengaturan atau penyesuaian pada grafik Anda. Seperti menu chart title atau judul grafik, aksis title atau judul sumbu, legend, data labels, aksis atau sumbu, grid lines, trend line, dan error bars. Beberapa opsi atau menu ini akan muncul pada tab Excel ketika Anda mengklik dimanapun pada grafik. Mari kita bahas elemen-elemen ini dan beberapa penyesuaian mengagumkan yang dapat Anda lakukan pada scatter plot. Sama seperti grafik lainnya, Anda juga dapat memformat judul grafik atau chart title dalam scatter plot di Excel. Judul grafik biasanya digunakan untuk menjelaskan isi dari grafik. Untuk mengedit teks dalam judul grafik, klik 2 kali pada kotak, dan ketik teks yang Anda inginkan secara manual. Misalnya, saya dapat menggunakan biaya pemasaran versus pendapatan sebagai judul grafik. Dan jika Anda ingin membuat judul grafik yang dinamis, Anda dapat mengklik kotak judul, lalu mengetik referensi sel atau rumus pada formula bar. Untuk memformat judul grafik, lakukan klik kanan pada judul grafik, lalu klik opsi Format Chart Title, maka akan muncul window Format Chart Title. Dengan pilihan ini, Anda dapat mengubah isian dan batas judul, mengubah warna teks, perataan, rotasi, dan lain-lain. Jika Anda tidak menginginkan judul grafik, Anda dapat mengklik dan menghapusnya dengan menekan tombol delete pada keyboard. Judul sumbu atau aksis title adalah fitur Excel yang dapat Anda gunakan untuk menentukan apa yang direpresentasikan oleh sumbu X dan sumbu Y pada scatter plot di Excel. Untuk mengubah teks pada judul sumbu, cukup klik 2 kali, lalu ketik apapun yang Anda inginkan sebagai judul sumbu. Anda juga dapat menautkan nilai judul sumbu ke sel. Misalnya, jika Anda ingin nilai di sel C2, muncul di judul sumbu vertikal, klik judul sumbu, lalu masukkan sama dengan sel C2 pada formula bar. Ini akan menampilkan nilai di sel C2 di judul sumbu. Anda dapat melakukan hal yang sama untuk judul sumbu horizontal, dan menautkannya ke sel tertentu. Hal ini membuat judul-judul ini dinamis, dan jika nilai sel berubah, maka secara otomatis judul sumbu juga akan berubah. Jika Anda memerlukan kontrol lebih lanjut dalam memformat judul sumbu, klik sumbu mana saja, klik kanan, lalu pilih format aksis title. Dengan pilihan ini, Anda dapat mengubah isian dan batas judul, mengubah warna teks, perataan, rotasi, dan lain sebagainya. Anda dapat memilih untuk tidak menampilkan judul sumbu apapun, dan Anda dapat menghapusnya dengan memilih judul sumbu, lalu menghapusnya. Bila Anda memiliki beberapa seri yang diplot pada scatter plot di Excel, Anda dapat menggunakan legend yang menunjukkan titik data mana yang merujuk ke seri mana. Secara default, tidak ada legend saat Anda membuat scatter plot di Excel. Untuk menambahkan legend pada scatter, pilih grafik. Pada tab layout, pilih menu legend. Pada opsi yang muncul, saya pilih show legend at bottom. Untuk memformat legend, klik kanan pada legend yang muncul, lalu pilih opsi format legend. Pada window format legend yang muncul, Anda dapat menyesuaikan warna isian, batas, dan posisi legend dalam grafik. Jika Anda tidak menginginkan legend, Anda dapat mengklik dan menghapusnya dengan menekan tombol delete pada keyboard. Secara default, data label tidak muncul saat Anda membuat scatter plot di Excel. Namun, Anda dapat dengan mudah menambahkan dan memformatnya. Saat grafik dalam keadaan terseleksi, pilih menu Data Labels pada tab Layout. Pada opsi yang muncul, saya pilih Above.
Excel akan menambahkan data label yang akan menampilkan nilai sumbu Y untuk setiap titik data dalam scatter plot. Untuk memformat data label, klik kanan pada salah satu data label, lalu pilih opsi Format Data Labels. Ini akan membuka window Format Data Labels, dan Anda dapat menyesuaikannya menggunakan berbagai opsi yang tercantum dalam window tersebut. Sumbu atau aksis adalah nilai vertikal dan horizontal yang Anda lihat tepat di samping dan bawah grafik. Salah satu penyesuaian paling berguna yang dapat Anda lakukan dengan sumbu adalah menyesuaikan nilai maksimum dan minimum yang dapat ditampilkan. Untuk mengubahnya, klik kanan pada sumbu grafik, lalu pilih Format Axis, maka akan muncul window Format Axis. Pada menu Axis Options, Anda dapat mengatur batas minimum dan maksimum, serta satuan major dan minor. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengaturnya ke otomatis, dan Excel akan menanganinya berdasarkan kumpulan data. Namun, jika Anda menginginkan nilai tertentu, Anda dapat mengubahnya dari sini. Salah satu contohnya adalah saat Anda tidak menginginkan nilai minimum pada sumbu Y adalah 0, tetapi diganti dengan nilai lain, misalkan 1000. Mengubah batas bawah menjadi 1000 akan menyesuaikan grafik, sehingga nilai minimum pada sumbu horizontal akan menjadi 1000. Grid lines berguna ketika Anda memiliki banyak titik data pada grafik, karena memungkinkan pembaca untuk cepat memahami posisi titik data. Saat Anda membuat scatter plot di Excel, grid lines diaktifkan secara default. Anda dapat memformat grid lines ini dengan mengklik kanan pada salah satu grid lines, dan mengklik opsi Format Grid Lines. Excel akan membuka window Format Grid Lines, dan Anda dapat mengubah pemformatan seperti warna, ketebalan grid lines, dan lain-lain. Selain major grid lines yang sudah terlihat saat Anda membuat scatter plot, Anda juga dapat menambahkan minor grid lines. Di antara dua major grid lines, Anda dapat memiliki beberapa minor grid lines, yang lebih meningkatkan keterbacaan grafik, jika Anda memiliki banyak titik data. Untuk menambahkan minor grid lines horizontal atau vertikal, silahkan pilih grafik. Pada tab Layout, pilih Grid Lines. Pada opsi yang muncul, pilih Primary Horizontal Grid Lines. Kemudian, pilih Major and Minor Grid Lines. Begitu juga untuk menambahkan grid lines vertikal, lakukan dengan cara yang sama. Anda juga dapat menambahkan trend line pada scatter plot, yang akan menunjukkan apakah ada korelasi positif atau negatif dalam kumpulan data. Saya telah membahas cara menambahkan trend line pada scatter plot di Excel, pada bagian sebelumnya dalam tutorial ini. Dan yang terakhir adalah error bars. Walaupun saya belum pernah melihat error bars digunakan pada scatter plot, Excel memiliki opsi yang memungkinkan Anda menambahkan error bars ini untuk setiap titik data pada scatter plot di Excel. Untuk menambahkan error bars, silahkan pilih grafik. Pada tab Layout, pilih error bars. Pada opsi yang muncul, pilih error bars with standard error. Dan jika Anda ingin menyesuaikan error bars ini lebih lanjut, klik kanan pada salah satu error bar ini, lalu klik opsi Format Error Bars. Excel akan membuka window Format Error Bars, yang Anda dapat gunakan untuk menyesuaikan hal-hal seperti warna, arah, dan gaya error bars. Tidak seperti grafik garis, grafik kolom, atau grafik area, tidak ada scatter plot dengan 3 dimensi bawaan di Excel. Meskipun Anda dapat menggunakan add-in, ataupun aplikasi lainnya untuk melakukan ini, saya tidak dapat memikirkan manfaat tambahan apapun yang akan Anda dapatkan dengan scatter plot 3 dimensi, dibandingkan dengan scatter plot 2 dimensi biasa. Bahkan, saya sarankan untuk menjauhi segala jenis grafik 3 dimensi, karena berpotensi salah menggambarkan data dan bagian dalam grafik. Jadi, beginilah cara Anda membuat scatter plot di Excel, dan menyesuaikannya agar sesuai dengan merek dan kebutuhan Anda.
Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang cara membuat scatter plot di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.